Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham konstruksi. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat WSKT, kelima Wika, keenam ADI, dan ketujuh PTPP. Langsung saja ke saham pertama, ada WSBP yang hari ini ditutup terkoreksi 2,54% ke harga 115. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP ini masih bisa dibilang downtrend tapi mulai konsolidasi, tidak membentuk lagi lower low. Dan kalau ditarik, nah kuncinya 120. Kalau di break ada peluang uptrend. Dan ini kan dia sudah mencoba nih. Minggu kemarin hari Kamis dia coba lewat 120 gagal, terus dia naik lagi 2 hari namun gagal. Ya koreksi-koreksi tipis, dan hari ini koreksinya juga belum kecil. Kemana arahnya? Arahnya masih di pertengahan nih. Area konsolidasinya support 110 dan resisten 120. Jadi antara naik dan turun itu sama poinnya, 5 poin ke atas, 5 poin turun, dan bahkan toleransinya 2 poin ditambah dari jebol support. Jadi turunnya kalau mau beli di harga sekarang cut lossnya itu sekitar 7 poin, target profitnya cuma 5 poin. Jadi risk rewardnya 1/1,5. Kalau tertarik seperti itu ya boleh-boleh aja beli. Cuman ini kan lagi membosankan. Kalau mau lebih aman, tunggu WSBP sudah bergerak di atas 120. Nah, buy on breakout atau sekalian beli di bawah. Kalau besok dia koreksi ke 112, 110, coba aja buy on support, buy on weakness, tinggal cut loss kalau dijebol 108. Ya, bisa 107, 106. Jadi seperti itu. Untuk WSBP, MACD-nya sudah mulai ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas juga terbentuk, dan hari ini memang membentuk candle bullish bearish engulfing tapi volumenya kecil karena mungkin market aja ya. Kalau ditarik ini juga dia bullish divergent, indikatornya naik, sahamnya turun. Nah, jadi menarik lah untuk WSBP kalau sudah titik aman pertama 120. Jadi seperti itu untuk WSBP. Langsung saja ke saham kedua, ada WG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,03% ke harga 192. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG masih konsolidasi dan dia gagal melewati resisten pertengahan 200 ya, dia balik lagi ke 192. Ya kalau mau beli ya ini kesempatan, tinggal beli buy on support, cut loss kalau dia jebol 190. Targetnya mana? Targetnya 120 sampai 210. Kalau ada pertanyaan kenapa sering di tektokin, ya kalau nggak kita yang tektokin, orang lain, retail trader lain yang tektokin. Nih contohnya ya. Nih kalau kemarin Bapak Ibu beli di dekat support, itu bisa jualan di dekat 200 hari ini di 198 sampai 199 karena harga tertingginya 200. Jadi kan Bapak Ibu dapat tuh lumayan profitnya sekitar 3 sampai 4%. Nah, kalau nggak di tektokin ya dibawa turun lagi kan. Sayang, rugi waktu, nggak profit. Jadi kalaupun kemarin beli, hari ini bisa beli lagi di support habis jual. Jadi seperti itu ya. Untuk WG masih konsolidasi, tapi kalau Bapak Ibu yang mau sabar, target profitnya di 210 ya tetap hot aja. Yang penting cut loss sekali dari jebol 190. Tapi ya perlu kesabaran dan ya waktu time frame yang lebih panjang kalau targetnya 210. Tapi kan ini area konsolidasi, kemungkinan bisa lah. Kalau market bisa all time high lagi ya. Ini kalau dilihat juga weekly-nya juga konsolidasi dengan volume yang kecil-kecil ya. Kalau bulanannya juga koreksi. Bulan lalu itu volumenya kecil. Kalau bulan ini dia bisa rebound 210, itu menarik untuk WG. Asalkan jangan jebol 190. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham ketiga, ada Witon yang hari ini ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 248. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon masih konsolidasi. Ini terlihat dia gagal terus melewati 250 dan dulunya juga itu bisa dibilang resisten karena naik turunnya Witon ini sekitar 10 poin dari support ke resisten, habis itu naik lagi 250, 260, terus 260, 270. Ini kan terlihat nih. Nah, 260 gagal, sering membuat jarum dia nih. Nah, jadi seperti itu
apakah menarik? Ini jauh dari support ya, karena resistennya udah dekat nih, sekitaran 2 poin aja. Ya bagusnya kalau Witon ini belinya nunggu dia tutup di atas 250. Beli aja, kalau dia balik arah udah jual dulu di bawah 248, di 244 atau 246, atau cari saham lain aja kalau nanggung. Ini kan pergerakannya juga agak nanggung. Memang ini ada support minor di 245, cuman nggak menarik ya, karena support kuatnya itu ya bisa dibilang 240, karena itu dulunya resisten sebelum dia naik tinggi. Nah, di semenjak Juli sampai September 2021. Jadi ya ini masih penurunan, belum ada tanda-tanda pembalikan arah, kecuali nanti bisa tutup di atas 250 ya, dan nggak balik lagi ke bawah 250. Jadi seperti itu untuk Witon. Kalau dilihat EMA 20-nya masih melengkung ke bawah, EMA 60-nya juga masih di atas EMA 20, berarti EMA 20 sudah dead cross, EMA 200-nya makinnya lebih dalam. Nah ya, jadi menurut saya masih belum menarik untuk Witon selama di bawah 250. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham keempat, ada WSKT yang hari ini ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 625. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya, WSKT didistribusi oleh CP nih 247.000 yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT akhirnya mendekati harga ratio-nya 620, dan apakah menarik? Belum. Tunggu di 600, kemungkinan ada pantulan ya. Jadi 1-2 hari ke depan ya, kalau mau nekat beli ya di 600, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 600, bisa 590 atau 585 ya. Dan kalau dilihat kan ini dia pernah konsolidasi nih di area supportnya 600, resistennya 700 dia tektokan. Jadi menurut saya juga kemungkinan kuat ya 600, tapi disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Jadi seperti itu. Untuk WSKT arahnya masih downtrend. Kalau mau bagus WSKT balik dulu ke 700. Nih, kalau sudah di atas 700, titik aman pertama kalau mau kembali uptrend harus melewati 800. Ini kan dia masih downtrend nih. Nah, 700 dulu, 800 ya udah lanjut potensi ke 1000. Tapi titik aman pertama 700. Kalau dia sudah bergerak di atas 700 itu harusnya aman ya. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham kelima, ada Wika yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,19% ke harga 1115. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary, Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika masih konsolidasi dan Wika masih di dalam downtrend channelnya ya, dan dia membentuk higher low lagi di 1150, dan ini masih konsisten di dalam. Kuncinya ya harus breakout 1200 baru mematahkan trend downtrend dan bisa uptrend. Jadi targetnya itu 1300, kalau di break ya udah 1500 itu peluang besar, atau 1400 dulu lah, karena naik turunnya ini kan 100 poin. Jadi apakah bisa spec buy? Ya kalaupun mau coba spec buy tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 1100 ya. Memang ada support minor di 1050 ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya silahkan atur aja. Atau kalau mau titik amannya tunggu dia di 1200. Kalau dia mematahkan trend line downtrendnya ini udah ada peluang untuk uptrend. Targetnya terdekat 1300 sampai 1500. Jadi belinya buy on breakout. Kalau di bawah sini ya banyak harus kasih toleransi ya. Cut loss mepet takutnya ada pantulan. Cut loss di 1050 ya bisa juga. Kalau saya sih saya cut loss saja kalau dia turun dari 1100, berarti dia nggak kuat dan nggak valid lagi. Jadi 1080 saya udah cut loss. Jadi cut lossnya itu sekitar 3% ya. Jadi seperti itu aja ya, urusan nantilah. Beli buy on support atau beli di sekalian di 1000. Menarik kalau 2 hari ke depan Wika itu bisa rebound ke 1150 dulu aja, atau sampai 1200 juga lebih bagus. Seperti itu. Untuk Wika, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan koreksi volumenya kecil. Tapi ini kan ada pola opening star, pola pembalikan dari morning star. Nah, kalau dia mau reject, besok harus candle doji atau rebound, dan bagusnya lagi kalau besok langsung tutup di atas 1160. Langsung saja ke saham ke-6, ada Adi yang hari ini ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Adi diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Adi sudah di bawah 1000. Jadi ya menurut
saya nggak menarik. Memang dia koreksi volume kecil tapi juga membentuk pola opening star karena gagal melewati resisten minornya 920. Nah, untuk AD ini menarik kalau sudah di atas 920 lagi. Jadi targetnya itu 960 sampai 1000. Kalau dia besok candle merah lagi itu berpeluang ke 880. Jadi kalau mau coba beli ya beli on support di 880, 885. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 880 karena berpotensi besar kalau jebol 880 ini arahnya ke 800. Mending exit dulu, nanti tunggu aja di bawah. Kemungkinan dia ke 800. Ya bisa aja pola dead cat bow. Nah, kalau mau bagus besok atau lusa dia harus minimal tutup di 920. Kan dilihat hari ini koreksinya belum kecil ya. Jadi kalau besok dia rebound dan tutup di atas 920 itu menarik. Jadi peluang ke 960 sampai 1000 untuk AD. Langsung saja ke saham terakhir, ada PTPP yang hari ini ditutup di harga 1010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya, PTPP masih sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP bagus lagi konsolidasi dan tidak membuat lower low lagi. Ya, terus membentuk lower high dan candle doji dan MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, berkat di atas nol juga terbentuk. Yang penting PTPP nggak turun dari 975. Kalaupun mau coba beli di harga sekarang, target TP-nya 1080 dan 1150. Jadi seperti itu untuk PTPP. Apakah menarik? Belum ya. Kalau saya terlalu maksa kalau beli di sekarang, tapi ada juga potensi profit. Jadi kalau Bapak Ibu instingnya, feelingnya potensi naik nih, ya udah beli aja. Yang penting punya trading plan karena dia masih membentuk mangkok ke bawah ya, dan juga PTPP masih di bawah EMA 20-nya. Jadi belum bisa naik ya. Kalau mau bagus di atas 1050 lah. Nah, kalau dia sudah di atas 1050 ini ada potensi double bottom ya. Nah, 1050 di atas EMA 200 peluangnya 1080 dan 1150, dan uptrendnya itu PTPP kalau sudah di atas 1150 dia berpotensi akan kembali uptrend. Dan apakah ini bisa menjadi swing low-nya kalau ditarik dengan Fibonacci pas di golden ratio-nya ya 0,618 di 1010 ya. Kalau dia nggak balik lagi ke bawah 970 berarti aman dan nggak akan downtrend ya. Kalau dia jebol 975 berarti lanjut downtrend untuk PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang mungkin nggak sesuai, mohon dimaafkan. Dan juga kalau Bapak Ibu mau coba belajar trading mandiri dengan cara scalping, bisa ikut kelas Borneo Trader Trading Scalping yang akan diselenggarakan di tanggal 9 Januari 2022. Nanti diajarin cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara membaca time frame chart yang lebih kecil, dan bagaimana menganalisanya, dan juga menganalisa bandarmologi end of day, dan juga arah hunter dan RSB hunter. Dan yang pastinya harus tahu basic teknikal ya. Kalau awam sama sekali, kalau saya bilang jangan dulu, belajar dulu teknikal karena nanti susah mengikuti. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.